Nah, di sini kalian bisa cek ya untuk guild earning rankingnya. Jadi ini adalah peringkat reward yang sudah dihasilkan dari pemain-pemain gamingnya ya di sini. Nah, di sini ada IFGG ya, dimana IFGG ini sudah earning sebanyak 28.958 US dollar guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project kripto, news crypto update dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat tentunya. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin merekomendasikan satu project yang masih baru guys. Dan menurut saya project ini cukup keren karena dalam projectnya kita akan diberikan kesempatan untuk bisa bermain game dan tentu saja earning reward guys. Penasaran? Without any further ado, let's talk about it. Oke, sebelum kita masuk ke projectnya, kita jalan-jalan dulu di salah satu website yang cukup menarik ya, yaitu di icoanalytic.org. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi di website ini memberikan rekomendasi project-project baru yang baru melakukan fundraising guys. Nah, di sini saya menemukan salah satu project yang cukup menarik banget dengan nama projectnya yaitu Meta One. Dimana project ini sudah berhasil ya untuk fundraisingnya itu pada bulan Juni 2022 kemarin ini sudah mengumpulkan dana sekitar 2 juta US dollar. Oke, kita buka aja untuk projectnya. Oke, ini adalah Meta One. Jadi Meta One ini adalah platform rantai permainan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses orientasi guys dan juga NFT melalui penawaran analitik data game kepada komunitas gamer. Untuk informasi tokennya ini masih TBA ya guys, baik pasokan ataupun alokasinya karena ini projectnya masih baru ya. Jadi kita tunggu aja untuk informasi baik presale ataupun mungkin nanti ada ICO ataupun IDO-nya. Nanti kita akan update ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, investornya itu ada Huobi Venture, kemudian ada LD Capital, ada juga Cyper Capital dan juga GSR guys. Untuk lebih jelasnya ya tentang project Meta One ini, mungkin kalian sudah familiar dengan beberapa project yang mungkin mirip dengan Meta One ini. Contohnya seperti ada Gala Games, dimana di Gala Games ini juga banyak game-game yang bisa kalian mainkan dan tentu saja bisa mendapatkan reward berupa kripto di sini guys. Contohnya lagi ada Engines, dimana di project Engine ini juga sama ya. Kalian bisa memilih game-game yang disediakan di sini untuk bisa kalian mainkan dan tentu saja bisa mendapatkan reward berupa kripto guys. Di sini banyak banget game-game yang tersedia dan project ini bisa dibilang sebagai lawan berat guys untuk Gala Game guys. Oke, nanti kalian bisa explore sendiri. Kemudian ada lagi yang mungkin mirip ya, namanya adalah Saya. Ini juga sama ya, hampir mirip kayak Gala Games. Dimana di dalam project ini juga menawarkan beberapa game yang bisa kalian mainkan. Tapi kalau kita lihat di sini untuk gamenya mungkin terbatas, tidak sebanyak yang sebelumnya. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu pilihan ya. Jadi intinya untuk bisa mengerti tentang project Meta One ini kita ibaratkan seperti Steam versi blockchainnya guys. Simpelnya seperti itu. Kalian pasti sudah tidak asing lagi lah ya dengan yang namanya Steam. Jadi Meta One ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan ya di antara beberapa GameFi yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, kita langsung saja menuju ke websitenya guys. Nah, ini adalah website dari Meta One. Nanti kalian juga bisa kunjungi sendiri di websitenya di metaone.gg. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi kita bareng-bareng ya di sini untuk belajar menganalisa secara pribadi guys. Oke, jadi apa sih Meta One? Jadi Meta One ini bisa dibilang sebagai gaming guild ya guys, ataupun kumpulan dari beberapa gaming, suatu layanan yang memberikan kita pilihan untuk bisa memainkan game dan bisa menghasilkan reward dari game yang sudah disediakan di platformnya. Meta One ini ingin menyederhanakan proses onboarding dan NFT yang memungkinkan komunitas gamer yang besar dengan analitik data game yang luas dari level game hingga gamernya, dan menyediakan platform manajemen aset NFT dengan jaminan yang tinggi ke metaverse gamenya. Meta One ini akan menjadi satu-satunya platform yang berkomitmen untuk gaming guilds
as a Service adalah SaaS terbesar untuk memasukkan game dan guild besar ke game blockchain-nya guys. Dibuat oleh para gamer, Meta One ini ingin menawarkan transparansi dan fungsionalitas yang tak tertandingi untuk menambah nilai bagi semua pemangku kepentingan utama di ruang GameFi. Project dari Meta One ini bekerja untuk memecahkan berbagai masalah yang membatasi pertumbuhan GameFi space, yang juga merupakan nilai jual yang unik dari Meta One ini guys. Di platform ini juga menyediakan Meta One Analytic Tools, di mana analitik ini menyediakan data dari game yang luas dari level game hingga gamer. Jadi wawasan ini akan mencerminkan nilai tak terbantahkan ya bagi semua pemangku kepentingan dengan masuknya AI dalam analistik prediktif dari Meta One ini guys. Di platform ini juga menyediakan untuk manajemen aset NFT-nya ya. Jadi manajemen aset NFT oleh Meta One ini memungkinkan para pemilik asetnya itu untuk bisa menyewakan NFT mereka yang tersedia di platform Meta One, bahkan pada blockchain yang berbeda guys. Ini keren banget ya. Jadi nanti pemilik NFT ataupun aset-aset NFT ini dapat menentukan sendiri tarif dan durasi sewa untuk setiap NFT yang ingin mereka sewakan. Jadi berkat Meta One Smart Contract Vault Box yang memastikan semua leasing dan staking aset NFT dalam mode jaminan yang tinggi guys. Nah di sini kalian bisa lihat untuk Meta One Smart Contract protokolnya. Jadi cukup sederhana ya. Sudah dijelaskan dengan bagan yang cukup simpel untuk bisa dimengerti guys. Selanjutnya untuk Meta One Investor Advisor, di sini ada Brian Liu yang merupakan founding partner ya dari Infinity Ventures Crypto atau IVC dan juga partner di Headline Asia. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri untuk keterangannya ya. Ada Chris C, Charlie Hu, dan masih banyak lagi ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Kemudian untuk Meta One Management Team-nya di sini ada Martin sebagai CEO, di mana orang ini sudah mempunyai pengalaman sekitar 25 tahun ya dalam bidang ICT, cloud, internet, mobile games, dan blockchain dan lain-lain. Ada juga Shin sebagai blockchain development, ada juga Joe sebagai blockchain development juga, dan beberapa orang lagi di sini nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk background dan pengalamannya. Kemudian untuk brand investornya di sini ada Infinity Ventures Crypto, ada YGGC, Algorand Foundation, Huobi Ventures, keren banget ya. Ada Engine Starter, ada LD Capital, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Sesuai dengan keterangan di sini ya, untuk game guildnya dan juga counting untuk bulan ini itu sudah ada sekitar 247 game guild yang bisa kalian mainkan. Jadi mencapai 1000 game guild di lebih dari 10 negara dalam setahun ini terbukti dengan lebih dari 230 guild yang mendaftar sejak diluncurkan guys. Jadi pipeline dari 300 lebih guild ini untuk bergabung di project Meta One ini. Platform Meta One ini akan menjadi platform tunggal terbesar guys untuk game guild dengan alat aktivasi yang sangat baik, analisis data besar yang mendalam dan prediktif, dan manajemen aset game NFT yang komprehensif tentang leasing dan juga staking guys. Nah di sini kalian bisa cek ya untuk guild earning rankingnya. Jadi ini adalah peringkat reward yang sudah dihasilkan dari pemain-pemain gamingnya ya di sini. Dilihat dari weekly atau per minggu ataupun secara keseluruhan untuk overall listnya. Nah di sini ada IFGG ya, dimana IFGG ini sudah earning sebanyak 28.958 US dollar guys. Ini besar banget ya. Kemudian selanjutnya untuk big data analytic toolsnya ya, untuk guild masternya, di mana alat analistik data besar Meta One untuk guild masternya ini akan memberikan banyak wawasan yang mendalam kepada para pemimpin serikatnya ataupun pemimpin grup ya, untuk bisa memulai dari gimana memahami kinerja keseluruhan serikatnya saat ini hingga setiap tingkat detail pemainnya. Didukung dengan analistik prediktif AI untuk meningkatkan kepercayaan bagi para guild master bahwa mereka itu berada di jalur yang benar guys. Dan ini akan dimungkinkan dengan mengintegrasikan antar muka gameplay dari GameFi itu sendiri yang tersedia di platform Meta One. Nah ini adalah penampakan dari analistiknya ya, nanti kita akan coba. Kemudian selanjutnya bagaimana sih caranya kita bisa menghasilkan di Meta One Guild ini ya. Di sini ada beberapa model untuk guild profitnya. Yang pertama yaitu platform sharing dari Meta One. Jadi nanti para pemain guildnya ini akan menghasilkan pendapatan dengan bermain game guys.
Dan guild ini akan memiliki pembagian keuntungan di antara para pemain guildnya. Kemudian yang kedua dari penyewaan aset gamenya ya. Jadi nanti para pemimpin guild itu dapat menyewakan aset NFT mereka kepada pemain untuk mendapatkan sewa atau bagi hasil di dalam gamenya. Yang ketiga ini untuk airdrop token platform dari Meta One. Yang keempat bisa untuk staking ya, untuk mendapatkan reward ya hanya dengan memegang token Meta One. Dan yang kelima untuk pendapatan dari airdrop dan diskon NFT dari partner game Meta One. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk jumlah pemain ataupun gamernya yang sudah bergabung ada sekitar 78 ribuan gamer ya yang sudah ada. Ini keren banget guys. Sehingga Meta One ini akan memastikan ya proses dan pengalaman yang mulus dengan alat aktivasi terpadu yang mudah, permainan NFT yang dipetakan dengan baik, dan model penghasilan yang potensial tentunya guys. Di sini juga ada untuk analistik dari gamers earning rankingnya. Jadi ini adalah para gamer dengan peringkat earningnya untuk weekly dan juga secara overall ya. Kalau kita lihat di sini untuk overallnya itu yang paling besarnya ada sekitar 402 USDT ya untuk gamer yang ini nomor 4. Tapi saya tidak tahu ini bacanya gimana ya. Bahasanya bahasa Cina. Jadi cukup keren ya dengan adanya analistik seperti ini. Ini akan membantu kita juga ya untuk bisa bersaing di rankingnya guys. Kemudian di sini ada The Bridge for All Gamers. Jadi bisa dianggap sebagai langkah-langkahnya ya untuk bisa earning di Meta One ini. Pertama kalian harus register dulu atau sign up untuk connect walletnya. Caranya nanti gampang. Kalian tinggal klik aja register di sini dan tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Simple banget guys. Dan kebetulan di sini saya sudah membuat akunnya, jadi saya tinggal sign in saja. Setelah register, kalian bisa menganalisis ya atau menganalisis untuk video tutorial untuk bisa mengerti tentang metaverse dari Meta One ini guys. Selanjutnya kalian bisa comprehend, dimana di sini kalian bisa berlatih ya di virtual environment ya. Jadi gak usah khawatir untuk kekalahannya ya. Kemudian baru kalian bisa melakukan earning. Kalian bisa memilih untuk game mana yang kalian sukai, kemudian kalian mainkan dan tentu saja earning rewardnya. Jadi cukup simpel ya. Selanjutnya untuk aset NFT leasing ataupun penyewaan aset dari NFT yang kalian punya ya, dimana nanti para gamer itu dapat menelusuri NFT yang tersedia untuk disewa berdasarkan judul GameFi-nya yang ditawarkan di platform Meta One. Bahkan NFT ini akan berada di blockchain yang berbeda dari pemilik asetnya. Meta One ini akan memungkinkan dengan protokol kontrak pintar ya bagi para gamer untuk mulai bermain di GameFi dengan ambang batas yang jauh lebih rendah tanpa memiliki aset game NFT apapun. Meta One ini akan mempermudah leasing NFT game atau penyewaan untuk NFT gamenya ya dengan menyederhanakan proses leasingnya atau proses penyewaannya. Jadi para gamer ini perlu memahami tarif dan durasi dari sewanya nanti. Jadi dengan hanya satu klik saja untuk persetujuan, maka NFT ini siap untuk dimainkan di dalam gamenya nanti. Jadi di sini intinya kalian tidak harus mempunyai NFT ya untuk bisa memainkan di Meta One ini guys. Oke, jadi ini sangat membantu banget ya buat teman-teman yang mungkin belum mempunyai budget untuk bisa memiliki NFT di Meta One ini guys. Nanti kita akan lihat di NFT hub-nya ya, ini sebagai marketplace-nya. Nanti kita akan lihat. Selanjutnya di sini dijelaskan untuk gamers journey on Meta One itu atau gampangnya gimana sih kita caranya bisa memainkan game di Meta One ini guys. Stepnya cukup simple, ada beberapa step ya. Untuk step pertama ini tentu saja kalian sign up dulu atau bikin akun dulu di Meta One account-nya. Kemudian yang kedua, kalian pilih gamenya yang ingin kalian mainkan. Kemudian yang kedua tentu saja kalian harus mengkonekkan wallet kalian ya untuk Meta One-nya. Step keempat, tentu saja kalian harus mempunyai NFT-nya ya untuk bisa memulai game di Meta One ini. Dan yang kelima, tentu saja kalian tinggal memainkan gamenya dan bisa enjoy untuk earning gamenya. Keren kan? Jadi cukup simpel ya. Kemudian selanjutnya ya untuk GameFi ataupun game finance-nya, dimana di sini ada beberapa game yang bisa kalian pilih untuk dimainkan. Contohnya seperti yang bisa kalian lihat di sini, antara lain ada Legend of Illumia, kemudian ada Zombie War, ada Thunderlands, ada Racefi, dan masih banyak banget guys. Di sini kalian bisa lihat ya untuk di bawah ini ya. Dan kalau kalian scroll di bawah di sini masih ada beberapa game yang masih upcoming guys. Jadi di sini ada keterangan untuk game rilisnya ya. Ada beberapa yang sudah live, dimana yang keterangan live ini bisa kalian langsung mainkan. Untuk upcoming ini masih dalam masa tunggu. Dan di sini banyak banget guys, ada beberapa halaman ya
Kalau kita lihat di sini, ini keren banget. Artinya nanti di sini kita bisa memiliki banyak banget pilihan ya, sesuai dengan kesukaan game kalian seperti apa. Ini keren banget. Dan kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa platform yang mirip dengan Meta One ini cukup keren banget guys. Bisa bersaing antara engine dan juga Gala guys. Karena game yang ditawarkan di sini ini cukup banyak banget. Oke, nanti kalian bisa explore sendiri ya untuk gamenya. Kemudian selanjutnya untuk announcement ya, ataupun pengumuman, di mana di sini ada beberapa informasi untuk update-nya. Kalian bisa cek sendiri ya, baik dari kategori new release-nya apa aja, kemudian ada Meta One 101 dan beberapa kategori lain. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini ya untuk bisa lebih mengerti tentang project dari Meta One ini guys. Kemudian untuk marketplace-nya ya, khususnya untuk NFT, nanti kalian bisa klik di NFTs Hub ya. Nah, di sini ada beberapa NFT yang bisa kalian pilih. Contohnya untuk trending this week untuk NFT-nya, antara lain ada Killbox MP5 ya, dengan harga sekitar 5,7 US dollar. Jadi cukup murah sih menurut saya. Dan tentu saja NFT ini akan berhubungan dengan game-game yang sudah ada di Meta One ini guys. Contohnya untuk Killbox ini adalah NFT yang bisa dipakai di salah satu gamenya di Meta One ini ya. Kemudian ada AOT, ada juga beberapa NFT lain ya. Dan menurut saya ini harganya masih murah banget guys. Jadi ini kesempatan yang bagus karena projectnya masih baru, dan tentu saja harga dari NFT-nya ini juga masih murah karena masih belum banyak yang tahu. Oke, nanti kalian bisa explore sendiri untuk NFT-nya. Selanjutnya untuk staking, kalau kita buka di sini masih coming soon. Artinya nanti ke depannya jika kita mempunyai NFT ataupun token dari Meta One ini, maka kita bisa menghasilkan reward hanya dengan memegang token Meta One ini guys. Ini keren banget ya, karena ini juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk passive income guys. Ini keren. Kita tunggu aja untuk fitur stakingnya ya. Kemudian selanjutnya untuk Twitternya, di sini sudah ada sekitar 36,5 ribu follower. Ini besar ya menurut saya guys, karena projectnya juga masih baru, bahkan baru melakukan fundraising di bulan Juni tahun ini guys. Tapi followernya sudah cukup banyak. Nanti untuk informasi terbaru ataupun ada event-event yang akan dilakukan ataupun yang sedang dilakukan, nanti kalian bisa cek sendiri di akun Twitternya. Jadi buat kalian yang tidak ingin ketinggalan tentang project Meta One ini, kalian bisa follow akun Twitternya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Atau jika kalian ingin berdiskusi ataupun ikut nimbrung di grup diskusinya, nanti kalian bisa ikut join di sini di Meta One Official Group. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi nanti kalian bisa memberikan pendapat ataupun pandangan tentang project-project dari Meta One ini guys. Oke, selanjutnya kita coba untuk salah satu gamenya ya. Dan tentu saja sebelum kalian bisa memainkan game di Meta One ini, kalian harus bikin akun dulu. Caranya gampang ya, kalian tinggal register, kemudian ikutin aja untuk mengisi data-datanya di situ. Dan jika sudah membuat akunnya, nanti akan dibawa ke halaman ini guys, dimana di sini bisa dibilang adalah dashboard dari akun kita. Nah, di sini saya sudah membuat akun dengan nama Indo James, dan ada beberapa keterangan yang bisa kalian lihat di sini, antara lain untuk recent gameplay. Jadi adalah game-game yang baru yang bisa kalian mainkan di platform ini ya. Antara lain ada The Killbox, Zombie War, dan juga Age of Tanks. Di sini juga ada untuk analistiknya, untuk gameplay dan juga analistik dari 7 hari ya untuk yieldnya. Kemudian di sini juga ada untuk menu dari game list dari akun kita. Nah, ini yang bisa kalian cek nanti ya di game listnya. Kemudian ada juga untuk NFT asset, dimana di sini akan memberikan informasi untuk marketplace-nya ya, baik dari NFT yang kita punya ataupun NFT yang kita sewakan. Dan juga untuk menu setting, ini seperti biasa ya, untuk pengaturan logo ataupun menulis nama akun dan lain-lain, deskripsi dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa bikin sendiri di sini ya. Caranya cukup gampang. Jadi caranya gitu ya, sebelum memainkan kalian harus membuat akun dulu. Dan di sini jujur saya belum memainkan sama sekali, jadi saya tidak tahu nanti seperti apa gamenya ataupun langkah-langkahnya seperti apa. Kita coba aja. Kita coba pilih untuk The Killbox, dimana untuk game rilisnya ini sudah live ya. Kita coba. Oke. Nah, di sini kalian bisa cek untuk platformnya, ini support untuk Windows, Android, dan juga iOS guys. Keren banget. Untuk previewnya, nah di sini kalian bisa cek ya. Ini mirip kayak Call of Duty yang versi mobile guys ya. Kalau kita lihat ya dari penampakannya ini. Oke, keren. Nah, di sini dijelaskan juga untuk about gamenya, kemudian gameplaynya seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan di sini untuk rewardnya,
dan juga untuk timnya bagaimana. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini ya untuk lebih lengkapnya. Dan untuk memainkannya kita bisa download atau play. Nah, ini dibawa ke halaman thekillboxgame.com ya kalau kita cek di sini. Jadi jujur saya di sini belum pernah memainkannya. Jadi saya juga belajar di sini untuk memainkannya seperti apa. Dan sepertinya di sini kita harus memilih untuk platformnya ya. Mau memainkannya untuk versi Android atau Google Play atau App Store atau Steam guys. Jadi kita harus download dulu ya untuk bisa memainkan game ini. Oke, jadi secara garis besar seperti itu. Jadi cukup simpel ya. Kita coba lagi untuk Zombie World Z. Ini juga sudah live, kita coba cek. Nah, ini adalah penampakannya untuk gamenya ya, untuk previewnya. Oke, cukup keren. Nah, ini untuk platformnya hanya support untuk Windows. Dan kita coba download atau play. Kemudian dibawa langsung ke halaman ini guys. Oke, ini adalah penampakan dari web gamenya ya. Jadi secara garis besar seperti itu ya guys. Nanti kalian bisa coba sendiri, explore sendiri untuk game-game yang sudah disediakan di Meta One ini ya. Dan tentu saja kalian bisa share pengalaman game kalian di kolom komentar. Oke, jadi kesimpulannya untuk project Meta One ini cukup keren banget guys. Dan ini bisa menjadi lawan berat ya untuk Gala Game dan juga Engine ya. Karena projectnya hampir sama dan banyak banget pilihan game yang bisa kita mainkan di dalamnya. Oke, jadi terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan video yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.